Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Rizky Mandala Putra dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Saiza Santika Padang. Pada pembelajaran anatomi fisiologi, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sistem integumen pada video kali ini. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen atau biasanya disebut kulit adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan merupakan organ yang paling luas. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem integumen pada tubuh manusia, yaitu kulit. Nah, di sini struktur dari kulit tubuh manusia. Kulit tubuh manusia tersusun oleh 3 lapisan, yaitu lapisan yang pertama epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga hipodermis. Nah, saya akan menjelaskan tentang lapisan pertama dari kulit, yaitu epidermis. Lapisan ini adalah bagian luar kulit yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel, merupakan epitel berlapis gepeng yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum basalis atau stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Nah, inilah struktur dari lapisan epidermis pada kulit manusia. Saya akan menjelaskan tentang lapisan epidermis yang pertama, yaitu stratum corneum atau lapisan tanduk. Stratum corneum, lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Masuki ke lapisan epidermis yang kedua, yaitu stratum lucidum. Stratum lucidum merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi merendam gesekan antara lapisan epidermis. Nah, lapisan yang ketiga pada epidermis yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Nah, ini pada gambar ini ada stratum granulosum. Nah, masuki ke lapisan yang keempat pada lapisan epidermis yaitu stratum spinosum. Stratum spinosum merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Nah, seperti kita ketahui, sistem integumen pada tubuh manusia itu mencakup kulit, rambut, dan kuku. Nah, saya di video ini menjelaskan hanya tentang kulit. Baiklah, masuki ke jaringan epidermis yang kelima yaitu stratum basale. Stratum basale merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Adapun pengertian dan letak melanosit terdapat di bagian dasar epidermis, terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit. Nah, ini proses pembentukannya melanin. Melanin dibentuk oleh melanosit dalam beberapa tahap. Ketika dibentuk, granul melanin migrasi di dalam perluasan sitoplasma melanosit dan ditransfer ke sel-sel dalam stratum germinativum dan spinosum dari epidermis. Masuki jaringan
lapisan kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis yaitu terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor sensori aparatus sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri. Pembuluh darah, pembuluh limfeha, kelenjar, dan folikel rambut. Terdiri dari lapisan papiler dan retikuler. Nah, inilah struktur dari jaringan dermis. Nah, ini terletak di bawah jaringan epidermis. Nah, memasuki struktur pembentuk dermis yang pertama yaitu stratum papillare. Stratum papillare yaitu merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mats, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Masuki ke struktur dermis yang kedua yaitu stratum reticulare. Stratum reticulare yaitu yang lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Masuki yang ketiga yaitu kelenjar minyak atau Sebaceae gland. Nah, Sebaceae gland ini adalah gambaran dari lapisan kulit manusia. Nah, ini ada yang atas epidermis dan yang ini dermis. Nah, terdapat dari sebaceous gland ini terdapat pada jaringan dermis. Lapisan kedua. Nah, inilah gambaran dari kelenjar minyak itu sendiri. Nah, masuki ke jaringan dermis yang selanjutnya yaitu kelenjar apocrine, kelenjar keringat. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Kelenjar ini terutama terdapat pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau karena aktivitas bakteri yang memecah komponen organik dari keringat yang dihasilkannya. Nah, ini kelenjar keringat merupakan salah satu dari struktur pembentuk dermis yang isi dari dermis atau kelenjar keringat atau sudorifera gland. Nah, inilah gambaran dari sudorifera gland. Nah, terdapat pada dermis di bagian tengah. Ini yang lingkar panjang. Berikutnya kelenjar keringat enkrim ini terbesar di seluruh permukaan tubuh, tetapi lebih banyak terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Keringat yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam. Kelenjar ini berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, berbeda dari kelenjar keringat yang sebelumnya. Nah, masuki jaringan pada kulit yang terakhir yaitu hipodermis atau subkutan. Nah, hipodermis atau subkutan ini merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Nah, inilah fungsi dari sistem integumen, yaitu dapat kita pahami sebagai pelindungan terhadap kekeringan dan penetrasi mikroorganisme pada sinar ultraviolet dan mekanik sebagai bahan kimia atau suhu.
sebagai penerima sensasi dan bentuk sentuhan dan tekanan untuk menghilangkan rasa sakit. Dan masih ada 3 lagi. Nah, kesimpulannya adalah sistem integumen adalah sebuah sistem organ yang membedakan dengan hubungan yang menginformasikan tentang hewan atau manusia dari lingkungan. Sistem integumen manusia ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar, dan kelenjar susu dengan memperbaiki dirinya sendiri dan memiliki mekanisme pada pertahanan pada tubuh manusia. Cukup sekian presentasi dari saya tentang sistem integumen, pembelajaran anatomi fisiologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.